Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada mata kuliah politik kebijakan publik. Sholawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Politik Kebijakan Publik. Baik, perkenalkan saya Febrian Arga Wahyudi dengan nomor NIM 1904258. Pada pertemuan ke-15 ini akan mempresentasikan materi peran kebijakan dalam negara demokrasi. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kebijakan memiliki peran yang sangat signifikan dalam sebuah negara demokrasi. Peran kebijakan dalam negara demokrasi yaitu dapat meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif ini, masyarakat adalah pihak yang sangat penting dalam proses kebijakan, sehingga tujuan kebijakan yang ditetapkan itu selaras atau sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri. Di negara modern dan demokratis, peran dan fungsi kebijakan publik dapat diibaratkan sebuah kapal yang diciptakan untuk menjawab persoalan dan kebutuhan penggunanya. Kapal itu bukan hanya harus dirancang dalam bentuk dan besaran yang tepat, tetapi juga harus memiliki mesin yang tepat, meskipun tidak harus berarti canggih. Semua itu dimaksudkan agar kapal mampu melaksanakan misi yang diembannya secara efektif dan efisien sesuai dengan besaran persoalan yang dihadapi atau yang hendak diselesaikan. Pengemudi kapal bukan hanya harus mumpuni dan memiliki jam terbang yang cukup dalam mengemudikannya, tetapi juga harus didukung oleh awak kapal yang berpengalaman agar tercipta kerjasama yang produktif. Para penumpang kapal juga tidak boleh pasif dan minimal harus aktif mengawasi untuk memastikan bahwa arah dan tujuan kapal serta kecepatannya sesuai dengan SOP. Sehingga bukan hanya kapal itu yang selamat sampai tujuan dengan kondisi yang prima, tetapi semua penumpang dapat mencapai tujuannya bukan hanya tepat waktu, tetapi juga dalam kondisi sehat dan dalam suasana menyenangkan. Kondisi demikian yang akan mendorong baik pengemudi dan awak kapal serta penumpangnya akan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dengan senang hati. Nah, seperti itu juga lah ibarat sebuah kebijakan dalam negara demokrasi. Menurut Afan, partisipasi dan keterlibatan peran masyarakat dalam proses perencanaan penetapan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik merupakan ciri khas penyelenggaraan negara yang demokratis, terutama dengan keran otonomi daerah yang dihidupkan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pembuatan peraturan daerah atau kebijakan. Selanjutnya, kita juga akan menyinggung mengenai evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan penilaian atau evaluasi suatu kebijakan yang meliputi substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tapi dilakukan di seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat mencakup fase perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan, implementasi, dan dampak kebijakan. Tidak ada kebijakan publik yang dapat dikeluarkan tanpa evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan publik dalam mempertanggungjawabkannya kepada publik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui gap antara harapan dan kenyataan. Outcome tersebut memberikan kontribusi terhadap tujuan atau sasaran. Dengan kata lain,
kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang berarti permasalahan kebijakan ditemukan dan diselesaikan. Secara umum, menurut Putra, fungsi evaluasi kebijakan ada 3. Yang pertama, memberikan informasi yang benar tentang kinerja dari sebuah kebijakan. Yang kedua, untuk menilai kesesuaian tujuan atau sasaran dengan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, berkontribusi pada kebijakan lain, terutama yang berkaitan dengan metodologi. Ketiga fungsi tersebut menggambarkan pentingnya evaluasi kebijakan untuk dilakukan agar proses kebijakan publik dapat berfungsi dengan baik. Demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai peran kebijakan dalam negara demokrasi dan juga menyinggung mengenai evaluasi kebijakan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, kita dapat memahami materi pertemuan 15 ini tentang kebijakan sangat berperan penting dalam meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam sebuah negara demokrasi. Sehingga tujuan dan cita-cita negara demokrasi pun tercapai karena masyarakat berpartisipasi aktif dan kebutuhannya juga tercapai. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.